Selamat pagi Om Tante teman-teman semuanya. Boleh aku lihat tangan-tangan terlambai dong yang masih hidup hari ini? Halo, halo. Loh, kok nggak ada tangan-tangan itu? Ayo dong ya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus untuk hari ini ya. Sungguh baik Tuhan Yesus. Sampai hari ini aja kita masih bisa berdiri dengan tegak, menghirup udara yang segar. Ada amin? Om Tante teman-teman, aku punya satu pertanyaan yang mungkin agak ngocol ya. Yang mungkin agak aneh gitu. Ngapain lu tanya kayak begini? Tapi mari kita tanyakan sama-sama. Pertanyaannya adalah, sampai detik ini, apakah Om Tante teman-teman masih percaya sama Tuhan Yesus? Masih? Masihkah? Amin. Sama, aku juga ya. Tapi kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi, dan ini silakan jawab dalam hati aja ya. Kalau kita masih percaya Tuhan Yesus sampai saat ini, sampai detik ini, apa dasar kita percaya Tuhan Yesus? Coba jawab masing-masing dalam hati. Apakah karena doa-doa kita banyak yang belum terkabul? Jadi kita menunggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku tetap percaya Engkau akan mengabulkan doa-doaku. Apakah karena rencana-rencanamu belum terjadi sehingga engkau percaya Tuhan Yesus akan menepati janjinya untuk menjadikan rencanaku terjadi? Apakah karena itu? Karena jika seperti itu betul-betul hubungan yang gak ada cinta-cintanya sama Tuhan Yesus. Itu literally kayak hubungan transaksional yang biasa Pak Abed sering ngomong. Dan itu nyata sekali ya. Masa kita jadikan Tuhan Yesus buat tukar-tukaran kayak gitu sih. Tuhan Yesus, aku percaya sama Engkau nih. Tapi Engkau tepati janjimu ya kayak gini. Itu menurut aku sih sama sekali gak ada cinta yang bergelora dalam hidup kita. Tapi kalau kita betul-betul ada Tuhan Yesus dalam hati kita, beres Om Tante teman-teman. Gak butuh apa-apa lagi. Keinginan Anda hilang. Rencana Anda hilang semuanya. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Amin. Maka dari itu, dari lagu ini yang akan kita mau nyanyikan, aku mau ajak kita proklamirkan sama-sama bahwa Jesus, I trust in you Jesus. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sepenuhnya. Dan hari ini Tuhan Yesus, bukan rencana aku lagi yang terjadi Tuhan Yesus. Hanya rencanamu saja sampai selama-lamanya. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire time after time. I'm born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary's more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Mari semua bangkit berdiri yuk. Perfect submission, all is at rest. Order my steps. Amen. So this is my story, and this is my song. Hey, I'm
praise Him, my risen King and Savior. Oh, today. Yang percaya Tuhan Yesus katakan, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan, carilah maka engkau mendapatkan. Cukup cari Tuhan Yesus saja om tante teman-teman, lengkap semuanya. Mari kita proklamirkan sama-sama. I sought the Lord. Come on, semua. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. Lebih lagi, come on! I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. Sekali lagi yuk, let's go. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one. Sekalipun dia tidak akan pernah gagal. Carilah maka engkau mendapatkan. Come on! I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord. Terima kasih Tuhan. That's why I trust in God. Oh, yeah. Ini kami kekasih-kekasih-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami menyalipkan seluruh rencana kami Tuhan Yesus, supaya hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Sekarang sampai selama-lamanya. Thank you Jesus. Ku percayakan seluruh hidupku hanya pada tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Because we know, because I know Jesus. You will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Angkat kedua tanganmu, sekali lagi kita sama-sama katakan. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
never fail. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Kurang kencang suaranya. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Sebab dialah, nama dialah menara yang teguh dan kota benteng perlindungan kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Sebab dialah Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama kita nyatakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Mari sama-sama kita nyatakan. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Mari sama-sama kita nyatakan lebih lagi. Engkau yang termulia Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Dia Tuhan yang luar biasa, amin. Dia Tuhan yang perkasa. Mari kita nyatakan bahwa Dialah adalah nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nyatakan lebih lagi namanya. Nama di atas segala nama,
Bapak, Ibu, Om, Tante, teman-teman semua udah pada capek belum nih? Belum lah. Belum lah. Untuk memuji Tuhan tuh nggak ada capeknya nggak sih? Amin. Nggak ada capeknya. Mari sama-sama kita lebih lagi buat memuji Tuhan. Kita angkat tangan kita tepuk tangan, dan kita suarakan haleluya untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari sama-sama angkat tangan kita. Tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama kita nyatakan lebih lagi. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari nyatakan lebih lagi. Angkat tanganku, Ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari nyatakan lebih lagi. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Mana jempolnya? Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin. Yang berkuasa selamanya siapa namanya? Yesus. Sebelum duduk sama-sama katakan. Yes. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Yes. Tuhan Yesus akan berkuasa selamanya atas hidup kita masing-masing. Amin.
Kemarin aku dapat sesuatu ya dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus tuh sebetulnya gak butuh apapun dari kita. Kalau dia butuh pujian, dia tinggal mencetikan tangannya aja, seluruh dunia bakal memuji dia, betul? Jadi apa yang Tuhan Yesus sebetulnya butuhkan? Menurut aku benar-benar gak ada gitu. Tapi setiap hari Tuhan Yesus selalu memberitakan kasihnya. Tuhan Yesus selalu menunjukkan, Joel, gue sayang banget sama lu, makanya gue bikin ini, gue bikin itu, hanya buat hidup lu aja. Dan ya itu semua betul-betul nyata. Segala masalah ternyata bukanlah masalah. Itu adalah cara Tuhan Yesus mendapatkan setiap kita. Jadi aku tanya, engkau butuhnya apa jadinya Tuhan Yesus? Aku cuma butuh hidup kamu, Joel. Nyawa tukar nyawa, Joel. Engkau milikku dan aku milikmu selamanya. Maka dari itu yang betul-betul bisa kita lakukan hanya memberikan yang terbaik saja buat kekasih kita. Amin. Di saat kita memuji, di saat kita sembah, kita sadari bahwa kita sama sekali enggak layak terima apapun. Cuma Tuhan Yesus di dalam kita yang layak menerima semuanya. Maka dari itu aku mau ajak kita untuk betul-betul ucapkan syukur kita. Ucapkan terima kasihmu setiap hari aja sama Tuhan Yesus. Itu udah lebih dari cukup buat Tuhan Yesus. Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya yang layak ada di dalam hidupku Tuhan Yesus. Tiada yang lain lagi Tuhan yang dapat mengisi kekosongan hatiku selain Engkau. It's only you Jesus. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yes Jesus. Engkaulah kekasih setiap kami Tuhan. Yuk sama-sama kita nyatakan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Lebih lagi katakan dengan darahmu Tuhan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku.
sama-sama panggil Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Lebih lagi kita panggil Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Dengan darahnya yang suci dia tebus setiap kita. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Amin. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Angkat tangan kananmu, panggil Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Hanya Engkau Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Oh Yesus, 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 ku berseru hanya padamu. Ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Katakan pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Jesus, Jesus, Jesus. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau kekasihku Tuhan Yesus, selama-lamanya Tuhan Yesus. Engkaulah Bapakku selama-lamanya Tuhan Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain. Yesus, Yesus, Yesus. Mari panggil namanya. Berikan yang terbaik buat namanya. Nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Ucapkan terima kasihmu. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Setiap hari Dia sangat-sangat baik buat kita. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Hanya padamu kami berseru. Hanya namamu yang kami tinggikan selamanya. Oh, yeah. Hanya Kau yang layak Tuhan untuk ditinggikan. Kau diagungkan sekarang sampai selamanya. Yesus saja, yeah.
rancanganmu. Kami salibkan seluruh rencana kami Tuhan. Kami berserah penuh hanya pada Engkau saja. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Yesus. Sekali lagi mari bangkit berdiri. Katakan Yesus, come on. Yesus, 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 ku berseru. Panggil namanya lebih lagi. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Engkaulah. Siapkan suaramu sekali lagi. Yang terbaik buat Tuhan. Kedua tangan terangkat dan sama-sama katakan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil hanya nama Yesus. Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Sekali lagi panggil nama Yesus. Come on. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Katakan pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kasih tepuk tangan yang berkasih kita Yesus Kristus. Amin. Yes, silakan duduk semua. Amin. Yes. Saudara keren banget. Ya, kita ini sama Tuhan hutang nyawa. Nyawa ganti nyawa. Tapi banyak di antara kita, ya, banyak orang Kristen tuh belum menikmati atau menghidupi atau apa ya namanya itu, meresap di batinnya, di hatinya, menetes di hatinya bahwa aku hutang nyawa sama Tuhan. Enggak. Justru kebalikannya. Kita ikut Tuhan untuk apa? Kita manfaatkan Tuhan untuk kepentinganku. Padahal saudara, kalau kita sadar kita hutang nyawa sama Tuhan, waduh udah deh, kita nggak butuh apa lagi saudara. Nyawa ganti nyawa. Sama seperti anak itu hutang nyawa sama orang tua. Makanya kalau ada anak yang sakit hati sama orang tua, wah itu sih kacau balau. Betul? Iya, dia hutang nyawa loh. Mamamu melahirkan engkau, itu taruhan nyawa. Betul nggak Krisna? Taruhannya nyawa. Tapi jangan ketipu lagi. Jangan jadikan mama papa Tuhan. Jangan. Tapi sikap yang hormat kepada mereka. Ya. Oke, saudara, nanti hari Selasa ini kita ada fellowship lagi, ada persekutuan segala usia. Saudara, manfaatkan persekutuan untuk hati kita terbuka dinasehati. Ya, hati kita jangan kayak tembok. Tahu kayak tembok mental terus, saudara. Biasanya hati yang kayak tembok itu karena dia punya roh kebenaran. Merasa aku paling benar. Orang yang merasa aku paling benar, dia akan nasihatin orang dan tidak pernah mau terima nasihat. Dan itu bahaya. Bahaya. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk dinasehatin, anugerah saudara. Gratis kok. Orang mau nasihatin kita, sambut aja. Kalau ada orang kritik kita, saudara bagus. Saudara bisnis, saudara usaha apapun. Kalau ada yang kritik, saudara bilang gini, kamsia ya. Jangan kesel. Pak, nambelnya Pak kurang bagus. Mana yang kurang bagus? Oke, ayo. Saya kasih garansi. Wah, gak bocor. Kecuali kamu pakuin sendiri. Saya garansi, wah itu saudara.
Tapi kita, sebagian besar kita nggak siap terima kritik. Kita udah bentengi dulu ya. Lewat wadah persekutuan, ayo masih ada kesempatan. Saya nggak tahu salah saya ini ya pengumumannya ada, tapi belum tentu ada. Itulah Tuhan. Ya, kita ikutin dia seperti itu. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa Tuhan ingatkan kita terus. Ayo kita cek diri kita masing-masing. Cek hati kita masing-masing. Kami baru saja check up saudara. Banyak yang dicek sampai aja darah saya 4 botol diambil saudara. Cek semua. Ya, ginjal dicek, hatinya dicek, lemaknya dicek saudara, diabetesnya dicek, semua dicek saudara. Perlu. Jangan kita anggap, oh saya sehat. Ya, kita ngantar keluarga kita ke rumah sakit saudara. Kita yang nginep keluarga kita, yang kita antar dia pulang. Karena kita pikir dia sakit. Kita yang sakit. Cuman kita tidak sadar karena kita merasa sehat. Ya, saya bersyukur saya cek semua ya, HbA1c-nya yang saya bilang sempat mencapai 6,4, 6,5 itu sudah kategorinya diabetes. Saudara, saya tidak terima. Kalau tanya dokter, pasti dokter akan tanya, ada keturunan? Selalu pertanyaan gitu kan, diabetes, darah tinggi, itu keturunan biasanya, kanker. Saudara. Ada keturunan? Ada. Mama saya diabetes. Koko saya nomor 10 meninggal tahun lalu, diabetes. Ada. Tapi saya nggak terima. Ya, jangan, lah mama saya aja matinya diabetes, ya saya diabetes ya sama aja. Loh kok terima? Ayo, jangan terima dong. Kalau ada kesalahan pola makan, ubah. Kalau ada kesalahan pola hidup, ubah. Apa yang harus dilakukan? Kemarin waktu cek lagi saudara, sudah 5,5. Jangan bilang, Pak itu cuma angka. Kolesterol saya nggak tinggi kok Pak, cuma 300, itu kan angka Pak. Karena apa? Karena engkau ingin memuaskan keinginanmu. Makanya orang tidak heran saudara di kantongnya banyak obat. Sebelum makan sesuatu atau habis makan sesuatu yang misalnya dia kolesterolnya tinggi, dia makan samcan. You know samcan? Ya, babi yang ada lemaknya itu loh. Enggak apa-apa Pak, habis itu minum Lipitor. Dikasih sama Victor. Lipitor itu obat menurunkan kolesterol. Itu artinya Tuhanmu adalah obat. Bukan Tuhan Yesus. Jangan bangga yang minum obat. Oke, waktu tertentu misalnya kita lagi sakit, lagi demam tinggi, lagi demam berdarah, oke, waktu tertentu aja. Habis itu jangan. Ya, jangan, bukan itu andalan kita. Kalau kepalamu pusing, jangan langsung ambil obat pusing. Itu signal di tubuhmu ada yang tidak beres. Ya kan? Saya diabetes, itu signal pankreasnya nggak bagus. Betul kan? Jadi itu signalnya. Karena pankreasnya kerjanya nggak bagus, akhirnya diabetesnya, gula darahnya nggak bagus. Itu kan dari pankreasnya. Cek lagi, kenapa pankreasnya nggak bagus? Mesti cek lagi dong. Itu saya. Kenapa? Tuhan mau kita persembahkan tubuh kita yang sehat buat kekasih kita. Ya, itu dasar hidup kita. Makanya kita nggak bisa lagi sembarangan. Makanan-makanan modern sekarang, waduh enak, manis, gurih, cepat saji, gitu kan? Dan cepat mati. Semuanya serba instan dan kita senang. Betul nggak? Makanya susah cari wanita-wanita yang di Amsal 31. Susah. Dia bangun pagi-pagi, dia udah mempersiapkan makanan buat suami dan anak-anaknya. Susah, langka. Betul kan? Langka sekali. Apalagi Gen Z. Udah, tinggal pesan kok. Makanya saudara, kalau baca Amsal 31 kita pasti lewatin. Ah ini ngayal. Enggak ada lah wanita kayak model begini sekarang itu. Ya, karena apa? Karena keinginanku. Ya, coba cek di hati kita. Siapa sih di hati kita? Tuhan Yesus enggak, benar enggak? Cek. Kita sudah diajarkan ternyata bukan Tuhan Yesus, apa? Tuhanmu adalah perutmu. Soal perut nomor 1 kita. Soal makan number 1, nomor 1 pokoknya.
Kalau soal makan nggak ada kenyangnya. Ya, enggak sih Pak, saya cuma makan dikit, nambahnya doang yang banyak. Kok Bapak badannya langsing banget sih? Saya langsung Pak. Padahal saya makannya dikit, nasinya dikit Pak. Camilannya yang banyak. Ya nggak bisa. Mau badan langsing, camil terus gitu saudara. Ya. Lalu kalau udah sakit bilang, ya memang kehendak Tuhan yang jadi. Ya nggak bisa. Makanya orang-orang yang obesitas itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya kepada Tuhan. Jangan ngomong rohani. Ingat ya, jangan ngomong rohani. Gak usah. Saudara, lahiriah kamu aja mau ada begitu, gimana mau ngomong perkara roh? Kan bohong. Jelas ya. Lalu berikutnya Tuhan kita siapa? Tuhan kita adalah Tuhan tandingan. Papa mama kita Tuhan tandingan. Opa oma kita Tuhan tandingan. Opung kita Tuhan tandingan. Bos kita Tuhan tandingan. Pendeta kita Tuhan tandingan. Persoalannya Tuhan Yesusnya kok diem. Dia enggak bereaksi. Harusnya kan dia tahu ada Tuhan yang lain. Kan dia harus cemburu kan. Kurang ajar ya ada Tuhan tandingan saya. Dia hajar itu kan ya. Kita baru, oh iya ya. Ternyata enggak loh, dibiarin. Kenapa? Dia sabar menunggu supaya engkau sadar tidak boleh ada Tuhan tandingan dalam hidupmu. Minggu kemarin Tuhan, kesayanganku. Anak laki-lakiku yang meneruskan garis keturunanku. Yang aku paling sayang, ini anak emas, ini cucu emas. Itu kesayangan. Ya. Wah semuanya ditampilinnya cucunya, semua ditampilin anaknya. Cerita punya keberhasilan anaknya lah, bla 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 bla. Tapi waktu anaknya gagal, nggak pernah diceritakan. Betul? Itu Tuhan apa? Tuhan kesayanganmu. Hati-hati. Hati-hati betul. Karena Tuhan tidak mau ditandingin. Tuhan gak mau disaingin Bapak Ibu. Nanti kita baru menyesal kalau Tuhan ambil. Menyesal kan? Aduh. Ya itu terjadi kok. Baru aja seseorang menceritakan mamanya begitu sayang dengan anak laki-lakinya. Dia 3 saudara, 2 cewek, 1 cowok. Anak laki-laki dia dispesialkan. Pokoknya apapun dibela. Dari kecil diperlakukannya tuh berbeda dengan kedua anak ceweknya. Ya, bagi orang Tionghoa, bagi orang Batak anak cewek itu ya ada nggak adanya nggak apa-apa. Ya, karena apa? Dia tidak meneruskan garis keturunan. Kalau anak laki-laki kan warisan, wah bangga banget gitu saudara. Hati-hati, saudara. Lalu dia cerita tahun lalu adik laki-lakinya dipanggil Tuhan, kaget semua. Padahal sehat, masih muda. Tapi saya bilang itulah, itu cintanya Tuhan supaya apa? Mamamu melek, kita melek. Kalau enggak, kita akan berurusan terus dengan hal-hal seperti ini saudara. Ya, hari ini Tuhan mau ingatkan kita, ada Tuhan lain enggak? Kalau tadi mau mendengar orang-orang, ya sekarang apa? Keinginanku. Kita ini manusia banyak banget keinginannya. Cuman kita tutupin dengan hal yang rohani. Kita bilang, enggak Pak, bukan keinginan Pak, cuman kebutuhan kok. Oke, coba lihat dari kecil. Dari kecil anak-anak ya udah dipilih sekolah yang terbaik. Terbaik menurut siapa? Salomo. Menurut orang tuanya. Ada enggak? Wah terbaik, oh nih gitu wajah gitu. Pak, saya mau kasih anak saya yang terbaik, Pak. Itu promosi susu. Buat anak yang terbaik. Tahu ya? DHA lah, di inilah gitu ya. Kan bohong semua untuk ngelakuin. Oh ternyata anak kita pinter. Ya pinter bohong, pinter nyaut. Kita baru kaget, aduh gara-gara gua kasih susu ini. Ya, dari kecil kita udah didik mereka. Ayo. Waduh saya bilang, banyak saya menyesatkan anak-anak, saya didik mereka dari kecil. Aduh, salah satunya usia 17 tahun, saya bikin KTP dan saya buka rekening buat mereka.
Itu menyesatkan buat mereka. Kenapa? Uangku. Tiap bulan saya transfer buat mereka. Yang pertama saya sudah buka nomor rekening, yang kedua saya buka nomor rekening. Tiap bulan papa transfer. Bersyukur yang ketiga belum. Yang kedua semua acara gereja ikut. Yang ketiga belum. Makanya dia agak lain. Agak gokil dia. Bener, nggak bener juga. Kena terus sama saya juga. Karena bapak juga nggak bener. Ngaku. Anak nggak bener kan karena bapaknya nggak bener. Kita nyalain anak terus. Bapaknya yang nggak bener. Tapi jangan dipegang. Karena Samuel bukan dirawat oleh bapak kandungnya, bukan. Samuel dirawat oleh apa? Kalau istilah sekarang, papa sambung. Sambung menyambung. Oleh Imam Eli. Ya, anak Imam Eli sendiri babak belur. Tapi Samuel beda. Samuel beda. Padahal dididik oleh orang lain. Karena apa? Respon. Anak-anak tuh mesti punya respon. Mesti, wah terima kasih punya papa kayak model begini. Kalau papa saya nggak model begini, saya nggak jadi seperti ini. Terima kasih punya mama bawelnya kayak begini. Terima kasih. Makanya anak tuh nggak bisa sakit hati harusnya. Seperti itu. Orang tua jangan berhenti didik mereka. Jangan berhenti tegur mereka. Jangan berhenti. Oh saya lepas tanggung jawab. Kemarin kami dari Yayasan Zoom dengan satu keluarga. Anak sulungnya ingin buka konveksi. Kelasnya kelas tinggi kan, konveksi. Saudara. Wah dia udah belajar, sudah magang di tempat teman kami yang memang sudah konveksi besar di Bandung. Udah diajarin semua gitu. Ya, dia sudah pulang ke kampungnya, saudara, kepingin buka. Gitu, saudara. Tapi yang kami urus apa? Bukan konveksinya. Ya, yang dibahas kemarin adalah apa? Tentang hubungan keluarganya. Karena apa? Karena keluarga yang didominasi oleh seorang ibu, seorang mama. Seorang mama yang punya sikap hati, yang penting keinginanku jadi terhadap anakku. Kan keinginanku. Termasuk keinginan baik. Saudara. Kalau keinginan yang jelek, keinginan yang buruk, saudara bisa baca Galatia 5, 19-21 itu banyak. Perbuatan daging, iri dengki, percabulan, pemabukan, kepahitan, penyembahan berhala, bla 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 bla, perselian. Itu kita tahu itu jelek semua. Tapi hari ini kita cek di hati kita, kalau keinginan itu termasuk baik pun, saudara, tetap akan kita tertipu di dalamnya. Ini maksudnya baik kan? Anaknya dicecer gitu saudara, anaknya stres. Anak sulung punya beban yang berat gitu saudara. Belum buka loh, dia bilang ini gak main-main, konveksi. Mau beli mesin ini, beli mesin ini, beli mesin ini. Berapa modalnya aja, gak kecil kan. Tapi kalau hubungannya gak beres, ya percuma. Papanya lagi, ya saya kan kerja, saya gak mau urusan ini ya. Saya bilang kamu pengecut. Papa pecundang. Ingat papa-papa jangan jadi pecundang. Ya Yun, anakmu salah, you yang mesti bertanggung jawab. Jangan jadi pecundang. Betul, latih tapi. Saya latih anak-anak ngadepin preman. Ya, buka di toko ini satu preman datang masuk. Ada anak-anak, saya bilang, papa yang hadapin. Pak, Indomaret sebelah, kasih saya per bulan 300.000. Bapak mau kasih saya berapa? Saya tantang balik, apa hubungannya? Saya bilang, muka culun, kok berani? Apa hubungannya? Saya jaga toko bapak, kamu jamin jaga? Saya bilang, saya sudah baik di kakak. Enggak nginjak lagi toko. Sekarang dia kena stroke. Yang minta-minta uang Pak Oga itu semuanya nyetor sama dia. Yang jaga parkir di depan Indomaret itu semuanya nyetor sama dia. Nyetor per bulan berapa. Dia masih stroke pun masih punya otoritas. Di Pamulang juga sama.
premannya lebih banyak semua. Itu tukang parkirnya preman semua gitu. Yang saya bilang waktu awal buka toko dia mau minta 600.000 per bulan kan. Saya bilang enak aja. Ini masuk ke kas RT. Gak berani jawab. Ya, enggak. Saudara saya aseng aja cuma segini. Ya ini saudara saya aseng. Oh bapak saudaranya aseng. Iya. Akhirnya saya kasih dia 150.000. Nih. Ya, kemarin Joel diminta lagi untuk apa? Perbaikan jalan di ruko. Tapi ruko depan orang lain. Dia mentalnya belum kuat. Masih kecut. Dia kasih. Kemudian saya ketemu orang yang mintanya. Saya bilang, hello gimana aman? Aman pak, aman bos. Yang gak aman kantongnya dia bilang. Saya bilang ya gak aman perut lo. Karena badannya gede. Preman loh. Bukan sok jagoan tapi ayo. Kita tuh belajar. Yang penting apa? Kita tidak punya keinginan. Keinginan yang apa ini? Saya bilang, ini pecundang kamu pak. Wah kaget dia gitu. Iya dong. Oh saya nggak mau urusan anak saya. Oh enggak, dia bilang ini usaha konveksi nanti kamu mesti memikirkan tempatnya di mana banyak. Kalau pesanannya banyak, betul kan? Ya nggak usah terlalu banyak, 100 lusin lah. Ya 1.200 kaos. Naruhnya nanti di mana? Lalu bekas kain-kain yang dipotong itu mesti dibuang di mana? Mesti mikirin dong. Tapi banyak orang tua seperti itu. Saudara, iya, keinginanku yang jadi, bukan keinginan Tuhan. Itu keinginan yang baik kan. Orang tua punya keinginan buat anak-anaknya. Untuk apa? Dibeliin. Karena apa? Dulu saya gak bisa beli. Ya, jangan. Dulu saya miskin pak. Buru-buru papa mama saya beli mainan. Buru-buru. Sekarang saya punya duit, anak saya beliin. Berapapun saya beliin. Supaya apa? Hidup mereka tidak menderita. Bertobat papa mama. Coba buka mata kita. Anak yang kita manja justru rusak. Dia coba saksikan aja. Anak yang dimanja, anak yang diemas-emasin. Bukan jadi emas. Jadi engkau. Iya. Betul gak? Tapi anak yang ditegasin, anak yang kok jadi ya dia? Aneh kan? Itulah. Makanya jangan punya keinginan. Makanya orang tanya saya, Pak gimana? Tidak punya keinginan, gimana caranya? Enggak ada cara, tambah pusing. Kalau ada cara kan enak. Cara yang pertama untuk tidak punya keinginan. 1, 2, 3. Pak saya lakukan pak. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak sadar kok saudara. Keinginan. Banyak. Anak-anak kan dari kecil keinginan kan. Wow, mau ambil sekolah aja bingung, doa lagi. Pakai ron doa. Tuhan, sekolahnya pilih yang mana ya? SMP Negeri 3 atau SMP Negeri 7? Kenapa? Sebenarnya itu keinginan. Oh pilih tempat kuliah yang terkenal. Lu nanti ngelamarin kerja. Enggak ditanya kamu lulusan mana. Yang ditanya apa? Sister Elizabeth, kalau mau kerja, ngelamar kerja. Ditanya apa? Hah? Pengalaman kerja. Skillmu apa? Betul enggak? Kamu lulusan mana? Cum laude, summa cum laude? Enggak ditanya. Lihat. Tapi kan wah itu yang dikejar. Itu keinginanku yang jadi. Saya bilang dunia ini ngaco, orang Kristen tuh sama aja dengan dunia. Padahal Tuhan bilang nih jangan serupa dengan dunia. Nih saya bukakan orang Kristen banyak serupa dengan dunia. Anaknya baru TK aja lulus kan wisuda sekarang. Dikasih bunga lagi, ada duitnya lagi, baru TK. Lulus TK dikasih, lulus SD dikasih, lulus SMP dikasih, lulus SMA dikasih, apalagi kuliah. Cowok lagi, ada bonekanya. Aduh. Udah Edi kalau dia lulus kasih bunga plastik, lu kan main plastik. Rangkain aja plastiknya. Yun, kalau dia lulus kasih AC. Kalau nggak beli perlengkapan AC, nih.
Tapi bangga. Anak cowok dikasih karena udah gitu kan. Nah itu pedagang musiman Yun. Lagi di wisuda. Yang wisudanya ribuan. Jualin aja depan kampus. Ya kan? Yang on the spot juga banyak kok beli kok. Karena apa? Wah dia dikasih loh. Masa gue gak kasih? Melek. Buat apa itu? Mana bunganya? Kok senang bunga? Minta sama si anak tuh bunga. Mau warna apa? Naik lantai 2. Putih ada, kuning ada, pink ada. Ya, cakep tuh bougainville. Tapi itulah, karena apa? Kita ngikutin dunia secara umumnya. Kita nggak berani dibilang beda. Nggak berani, karena apa? Karena keinginanku itu dasarnya. Dasarnya itu keinginanku. Saya tidak berbicara keinginan yang jahat, kita tahu semua. Waktu kita jadi Kristen, keinginan jahat kita buang. Tapi kita lupa keinginan baik pun dari pohon yang sama. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Selama itu keinginanku, sesat. Tertipu kamu nanti. Ya kan? Udah lulus, mau kerja kan? Gen Z sekarang cari pekerjaannya di mana? Sis Mecan, di mana? Anak-anak muda sekarang kalau cari pekerjaannya banyaknya. Enggak, mau kerjanya di bagian apa biasanya? Kantor, berdasi, berjas. Oke, UMR no problem. Yang penting apa? Keren, wangi. Tukang AC, enggak mau. Enggak level. Dia lupa. Tanya nih bos AC. Cuci AC berapa sekarang? 75.000 satu AC. Gak usah banyak-banyak cuci sehari, cukup 20 AC. Kita bongkar-bongkaran. Kalau mau tahu rahasianya. 20 AC kali 75.000 berapa duit pasti hite? Berapa? 75.000 per AC. Sehari cuci 20 AC, berapa duit? Berapa? Terlalu banyak Opo. Nolnya terlalu banyak Opo. Habis Bapak tanyanya AC, coba Bapak tanya ban aku tahu. Tampil ban berapa aku tahu. Tampil ban 25.000, 100 ban aku tahu itu Pak. Ya nggak apa-apa ya. Ini kita keluarga enak gitu. Habis itu dimarahin, ya dicandain. Kalau nggak dimarahin terus anak kesel dia kan. Jadi ketawain, ya gitulah hidup. 1,5 juta. 1 bulan 45 juta dipotong hari Sabat, hari Minggu. 6 juta, 4 minggu kan. Berapa? 39 juta. Coba, gaji siapa posisi di kantor? Manajer. Itu manajer perusahaan gede Bu. Kalau manajer JC belum. Tapi enggak, karena anak-anak sekarang punya keinginannya tinggi. Gara-gara apa? Itu sebenarnya warisan papa mamanya. Papa mamanya enggak kecapai, ayo anakku terusin. Papanya dulu mau jadi dokter, buru-buru jadi dokter, sering ke dokter. Nah, lu masih jadi dokter. Kemarin saya ketemu seseorang yang sudah lama saya tidak ketemu, saudara. Dan anaknya itu sangat dekat dulu dengan kami, karena anak sekolah minggu. Dua-dua anaknya jadi dokter. Yang sulung jadi dokter mata, spesialis mata, lagi praktek di luar kota, di bagian timur sana. Yang kedua urologi. Ya, wah, bangga dia. Ya, tapi secara kasat mata saya lihat hubungan suami istrinya kacau. Karena istrinya stres. Tapi kan bangga, keinginanku. Oh yang ini jadi dokter ini, yang ini jadi dokter ini, kan bangga. Boleh nggak bangga? Boleh, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan ada keinginan di dalamnya. Wah dia udah jadi dokter karena puas. Karena aku dulu nggak jadi dokter kan.
Wah, dia jadi insinyur, puas. Dulu aku cita-citanya mau jadi insinyur. Keinginan. Itu kan keinginan. Nih, yang muda-muda, wah aku mau cari cowok yang perhatian, yang ini sama saya, ya, yang jadi tukang ojek gratis siap, jadi gokar gratis siap. Emangnya apa calon suamimu hanya kamu manfaatkan itu? Kalau saya nggak mau, ya kan? Mau. Enak aja gue jadi gokar lo, enak aja gue jadi gojek lo. No, gue suami. Amin. Lebih beda dong. Gokar kan dia nanti pesan, dijemput, udah kan. Kalau suami enggak, gue sampai nyetir tangan kanan, tangan kiri, gue pegang tangan dia. Cie, so sweet. Oke, pipinya gue diginiin. Ada seorang wanita bilang gini, hebat ya pria-pria itu, suami-suami itu hebat banget loh. Dia sambil remesin tangan istrinya, dia tetap nyetir. Kalau gue nggak bisa, gue mesti 2 tangan. Ya itulah bedanya perempuan sama laki-laki. Ya kan kita metik kan enak. Kalau manual cepet mati. Ya manual ya kan. Kalau metik kan nggak ada urusannya kan. Keinginan. Ayo kita cek. Tuhan kita keinginan enggak? Saya kasih tema khotbah saya hari ini. Keinginanku harus terjadi. Kita enggak sadar. Keinginanku pokoknya harus terjadi. Ya terhadap diriku, ya yang kita sebut dengan cita-cita, yang kita sebut dengan visi, yang kita sebut dengan impian. Itu semua dasarnya keinginan. Tadi Joel bilang apa? WL kita bilang apa? Tuhan butuh apa sih dari kita? Butuh apa? Dia tidak butuh apapun dari kita. Tidak. Dia punya segala-galanya. Tapi jangan pola pikir, oh Tuhan gak butuh apa-apa. Saya pujian, ya saya suka-sukanya aja. Enggak. Kamu waktu latihan serius, segenap hati. Waktu jadi singer, backup serius, segenap hati. Apa? Untuk Tuhan. Waktu main musik segenap hati. Latihannya, salah kan latihan. Datangnya terlambat, kan latihan. Enggak. Orang kalau hidup dalam cinta, ingat saja. Dia bukan hanya on time. Dia akan before time. Itu cinta. Kalau kita namanya cinta, buru-buru on time, pasca time, after time. Itu bukan cinta. Itu cuman cadangan. Itu sudah gak ada lagi aliran cinta. Orang aliran cinta all out. Betul. Joel tadi pagi dia teriak di kamar mandi. Karena mau jadi WL kan. Banyak WL bilang, oh Pak ibadah pagi Pak suaranya masih serak. Ya pegang aja kayak konsep itu. Mau pagi mau siang sama aja dong. Kan cuma alasan untuk nutupin kelemahan kita dan kita tidak mau all out, tidak mau segenap hati. Belum Pak, nanti ibadah kedua Pak, baru gasken, baru menyala Pak. Ya enggak. Mau ada 7 ibadah pun, ibadah 1 sampai 7 tetap all out. Enggak yang ke-7, sisa Pak. Kita senang yang kasih sisa buat Tuhan Yesus. Tapi kita waktu dikasih sisa kita marah. Keinginanku harus terjadi. Ini Tuhan kita, saingan Tuhan Yesus. Gak ada. Gak ada keinginan mau cari cowok ini, mau cari cewek ini. Keinginan nanti, wah saya mau punya rumah ini, mau punya mobil ini, mau punya motor ini, mau ini. Kenapa? Karena itu keinginan dulu yang tidak kecapai. Atau kamu dendam karena keluargamu punya, karena dia kaya, kamu dihina. Ingin membuktikan diri, oke? Ya, you yang hina gue dulu ya, lu lihat sekarang. Itu setan semua. Kacau itu semua. Gak ada. Gak ada. Yuk jangan punya keinginan. Gak ada lagi. Sampai kita tuh gak sadar gitu. Loh kok dulu saya inginnya ini. Kok hilang ya?
Sampai hobi aja nggak ada. Ini lagi demam Piala Dunia kan. Ya nggak? Kok rela-relanya nonton jam 2 pagi tadi? Pak, 4 tahun sekali Pak. Itu alasanmu karena kau punya keinginan. Engkau punya apa? Dukungan. Wah, peganganku si Halan. Tahu si Halan? Kayak monster. Saya cuma lihat apa? Siaran ulangnya aja. Udah cukup. Lihat angka. Oh segini. Oh udah. Itu menipu kita. Akhirnya kita harus sampai jam 4 capek, ngantuk, saudara. Apalagi kalau jam kerja, udah. Kita ngantuk-ngantukan di kantor. Padahal kan kamu dibayar di kantor, kamu harus all out di kantor. Iya dong, jam kerjamu jam 8 sampai jam 5 itu all out. Tapi enggak akan ngantuk-ngantukan, ini terjadi kok. Coba survei aja teman-teman kamu. Yang hobi bola, coba di kantornya, gimana dia kerjanya. Survei, tanya. Tapi kalau yang dia dukung kalah, udah asam mukanya. Depan komputer. Jerman pulang kampung. Ronaldo pulang kampung. Kayaknya terakhir lihat Ronaldo main di Piala Dunia. Itu. Kenapa? Keinginan. Keinginan seorang papa, anak pun begitu, jadi bisnisnya berat, nanti kamu gak usah susah. Tapi apa? Keinginanku yang terjadi. Mama begitu sama anak cewek, kamu mesti pintar masak. Kalau kamu pintar masak, suami lu betah di rumah. Dia gak jajan-jajan di luar. Bagus kan? Bagus. Saya bilang makanya urusannya yang bagus. Tapi apa? Itu menyesatkan kita karena itu adalah Tuhan tandingan. Saingan Tuhan, keinginanku yang tercapai. Wah, saya bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Silakan Tuhan, cek hatiku, selidiki hatiku tuh masih ada gak keinginannya Tuhan. Makanya kita butuh suami itu saling menegur, saling menasehati. Kita butuh dengan anak-anak saling menegur, saling menasehati. Satu tim, enak. Berdinamika terus. Ikut persekutuan, minta dinasehatin, minta dilihatin di alam rohnya, minta dilihatin batinnya, enak, gak usah takut. Oh, saya takut dengan persekutuan Pak Aib, saya terbuka. Ingat Aib kemarin apa artinya? Alat iblis bersembunyi. Itu Aib. Ya, supaya orang nggak tahu itu. Yang susah kamu sendiri. Tuhan mau rombak hidup kita. Tuhan mau beresin hidup kita supaya hidupmu enak dan nyaman kok. Yuk. Aku pakai si A untuk menegur kamu. Ayo sambut. Ayo terima, bilang terima kasih, terima kasih. Apa ada lagi? Ayo terima kasih. Itu sikap hati kita. Sikap hati kita mesti seperti itu. Itu respon kita sama Tuhan, itulah tanda cinta. Kalau tadi Tuhan tidak minta apapun, iya, tapi Tuhan mau kita mencintai Dia. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, itu yang Tuhan mau. Enggak ada yang lain, Tuhan aku mau Engkau aja. Ini bukan ngayal, bukan. Ini bukan rohani aja, bukan. Mencintai Tuhan di dalam segala hal. Wah, saya cek, saya juga punya keinginan punya karyawan yang nurut, taat, betul nggak guys ya? Ya, kalau nganter besi nggak muter-muter, ya Jack ya, pulang gitu kan, ya nggak salah besinya, oke? Ini besi ini yang dikirim besi banci, ada besi banci namanya. Aduh, kayak gitu kan? Saya juga sama yang saya ceritain satu anak ini, yang mamanya bilang udah Pak. Cari karyawan yang baru Pak, kayaknya dia gak masuk lagi. Senin sampai Jumat gak ada kabarnya. Jumat mamanya WA saya kan, karena setiap karyawan saya butuh ada PIC-nya, maksudnya saya bisa hubungi siapa selain dia. Kan perlu tahu dong kabarnya gimana. Sabtu pagi dia tanya saya lagi, Koh
Saya ke Pamulang atau ke Duta? Udah ke Duta aja kamu. Masuk dia hari Sabtu. Minggunya dia masuk, saudara. Ya, terus masuk. Karena apa? Tanggal 4 mau bayar motor. Tanggal 4 Sabtu kemarin mau bayar motor. Hari Minggu tanggal 5 dia izin lagi. Saudaraku menikah, ya udah. Hari Senin dia nggak masuk, nggak ada kabarnya. Selasa dia masuk. 7-7 Selasa. Ramai banget itu, masuk. Oke, saya bilang ini, besok kamu ke Pamulang ya. Siap kok. Rabu, Joel mau nunggu-nunggu dia. Mau berangkat ke Pamulang buka jam 12 kan. Berangkat di sini maksimal jam 11.15. Tunggu jam 11.15, enggak hadir, enggak datang juga. Ada lagu yang berkata, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Tanpa ada kabar sedikit pun. Rabu dia nggak masuk, nggak ada kabarnya. Kamis nggak masuk, nggak ada kabarnya. Jumat nggak ada kabarnya juga. Saya cari karyawan yang mau kerja, bukan yang libur. Udah, saya bilang Jumatnya, saya telepon dia nggak angkat. Saya WA dia, tolong angkat telepon saya. Dia tanya, ada apa kok? Tiba-tiba sekonyong-konyong. Tapi itu kan urusan dengan hati saya. Ayo. Bisnis dihubungin dengan pelayanan, bangkrut Jack. Kan kasih Pak. Jangan. Banyak orang Kristen itu dulunya dia belum Kristen, sukses usahanya, bisnisnya, waktu jadi Kristen bangkrut. Jawab lagi, kehendak Tuhan yang terjadi. Ya ilah. Lo aja on. Pego. Hari Jumat saya telepon dia, kan ya? Saya telepon. Mulai hari ini, terakhir, kamu besok gak usah datang lagi ya. Saya kasih duit buat kamu, segini. Kok, saya butuh kok kerjaan kok. Tapi hatiku mantap. Sudah tidak ada lagi belas kasihanku kepadamu. Saya pakai ayat, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Oh enggak. Ayat itu bisa terjadi enggak dengan hidup kita? Hah? Yanti, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bisa. Hati-hati. Jangan main-main. Jangan melecehkan anugerah. Jangan melecehkan darah yang sudah dikasih buat kita, hidup yang dikasih buat kita. Kalau kau tidak mau dinasehati, Tuhan nanti suatu saat akan bilang berdengung di telingamu, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanku lah kuasanya semakin nyata. Dan kita mau terima enggak? Saya transfer buat dia WA lagi. Kok saya butuh kok. Saya enggak jawab lagi. Saya butuh karyawan. Enggak, udah cukup. Saya bilang, wah Tuhan pun sama saya begitu loh. Gak ada kabarnya. Batang hidungnya gak kelihatan. Oke? Nanti muncul, cukuplah kasih karuniaku. Karena apa? Kehendakmu yang mau jadi. Coba kita lihat ayat ini saudara. Ayat ini sudah sering kita baca. Tapi saya ambil dari versi The Message-nya. Tentang Yesus waktu dia ada di Taman Getsemani. Injil Matius 26 ayat 39 dan ayat 42. Terjemahan The Message ya, yuk kita baca sama-sama. Di depan dengan suara keras. Ia berjalan sedikit lebih jauh. Lalu sujud di atas wajahnya sambil berdoa. Bapakku, jika ada jalan keluar, keluarkanlah aku dari hal ini. Tetapi janganlah kehendakku, engkau apa kehendak. Itulah dalam hidup kita, apa kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Ini yang ngomong siapa? Yesus. Tapi kita lebih hebat dari Yesus. Yesus takut gak ngadepin cawan yang harus dia minum? Takut gak?
Takut gak? Takut. Tapi kita bilang jangan takut. Joel jangan takut Joel. Ada saatnya takut. Papa mama izinkan anakmu berbuat salah. Izinkan. Semua dia protek, semua dia berarti gak boleh salah ya. Joel ketika awal-awal saya lepas dia naik mobil. Kami pergi ke Lipo Supermall. Kalau masuk tol yang baru, ya, masuk Kunciran keluar Gondrong. Ya masuknya Kunciran keluar Gondrong ada. Ini ada beneran. Gak tahu Gondrong di mana. Ya udah, nanti aja dekat Green Lake tuh Gondrong namanya. Saya udah pesen sama dia, Joel, nanti kita keluar yang arah Lipo Karawaci kan keluar kan, itu hati-hati, itu tikungannya begini. Wah. Dia sok jago, abang jago. Dia gasin. Waduh, udah saya tutup mata. Saya nggak teriak, cak! Enggak, dia kaget, dia tambah gas. Itu kan begini kan, baru keluar tol lagi kan, itu tol gitu kan. Udah. Tapi habis itu saya tegur dong, kamu ya, bukan hanya kamu yang mati loh, gue juga mati. Jangan bilang gue Superman. Oh langsung terbang, jangan. Tapi biarin, izinkan dia berbuat salah. Tapi habis itu tegurin, jangan. Sekarang dia PP Pamulang Duta 2 jam, saya udah lepas. Nanti saya tes kalau ke Jawa nanti, saya tes, saya di sampingnya. Kan beda lagi. Duta Pamulang sama nanti ke Jawa kan beda lagi dong. Gak apa-apa, dampingi. Cuman orang tua kalau dampingi, kita yang nyetir. Awas kiri, awas kanan, awas depan. Atau ada orang nyebrang. Waduh. Klakson penumpang. Anak kita bilang, lo yang nyetir aja deh. Kehendakku yang jadi. Jika ada jalan keluar, keluarkanlah aku dari hal ini. Yang ngomong Tuhan Yesus, jika ada jalan keluar. Ayat 42. Kemudian ia meninggalkan mereka untuk kedua kalinya. Sekali lagi ia berdoa, Bapakku, jika tidak ada jalan lain selain jalan ini, meminum cawan ini sampai habis, aku siap. Lakukanlah kehendakmu. Nah, kalau cuman ini Tuhan, rumah kontrak, terima kasih Tuhan. Rumah kos, terima kasih Tuhan. Hanya punya sepeda ke gereja, terima kasih Tuhan, gak usah minder. Wah kalau naik sepeda asyarnya masuk. Ishak naik BMW. Bro apa kabar bro? Wow. Kok wajahmu ceria bro? Itu sudah berlalu. Memang kita harus minum cawan ini. Minumlah. Yang penting apa? Kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendakku. Bukan keinginanku. Tuhan memohon loh. Kalau bahasa terjemahan barunya, kalau cawan ini boleh berlalu lah. Tapi bukan kehendakku. Dia menyerahkan free will-nya secara sadar kepada Bapa di surga. Itulah kalau kita tidak mau punya keinginan, serahkan free will-mu. Free will yang dari Tuhan tapi menyesatkan kita. Betul gak? Kamu gak mau dinasihati, itu kan free will kok. Aku bebas kok. Aku mau terima atau tidak terima kan free will kok. Lu gak bisa paksa asal lu. Pak Abed, aku lihat Pak Abed begini. Enggak, gue gak mau terima. Pak Abed sombong, harusnya Pak Abed makan. Gue gak mau makan. Gue punya free will kok. Oke. Bapak keras kepala, terserah. Boleh dong.
Itu namanya free will. Dari siapa? Dari Tuhan. Makanya Amerika punya lambangnya apa? Amerika, patungnya apa? Liberty. Saudara Liberty. Liberty. Tahu patung Liberty? Yang cat warna hijau. Itu patung kebebasan. Makanya mereka bebas. 17 tahun udah lepas dari rumah, bukan tanggung jawab orang tua lagi, pacaran seks bebas, bebas. Kenapa? Freedom. Makanya mereka nggak heran. Aborsi bebas, bebas kok. Sebenarnya itu gambaran kita dengan Tuhan. Sekarang Tuhan kasih kebebasan, kita bablas, bukan bebas. Mestinya ketika Tuhan kasih kebebasan gini gak ada hukum-hukum. Wah kita tambah cinta, tambah sayang sama Tuhan. Jangan asyir gitu ya, menilai kalau kamu hadir udah tutup gerbang. Kamulah paling akhir hadir. Jadi udah punya brand. Kok mau sih? Tahu ya Salomo ya? Kalau ibu ini hadir udah ditutup gerbang. Udah gak ada lagi yang terakhir habis dia. Dia adalah Omega. Tapi senang bangga. Oh Pak, saya ke gereja kan masih bersyukur Pak. Loh, enggak usah ke gereja. Tidur aja. Nonton aja Piala Dunia. Nanti waktu final berangkat aja di sana. Nonton. Yang dapat nanti ya peganglah sebentar. Gue jauh-jauh udah dari Indonesia, boleh gak gue pegang? Itulah keinginanku tercapai. Tapi Tuhan bilang apa? Bapak, jika tidak ada jalan lain selain yang ini, meminum cawan ini sampai habis, aku siap. Yang penting apa? Aku dapat Tuhan. Aku kalau nggak dikasih pacar, tapi yang penting aku dapat Tuhan. Aku dikasih pacar, bukan seleraku, bukan. Tapi kalau aku dapat Tuhan, so what? Nggak perlu aku minta, apa? Do you marry me? Gitu ya. Apa? Will you marry me? Gitu loh. Masih ini, aduh, itu cara-cara dunia. Makanya orang Kristen tuh gak ada bedanya kok, gak ada beda. Cuma bedanya tempat ibadahnya doang. Tapi pola pikirnya, keinginannya sama aja. Yang penting lu rajin bekerja, kerja keras berhasil. Saya baru aja ketemu dengan seorang orang kampung, dia beli rumah di Duta 1,5 miliar cash. Saya ngobrol sama dia, kok bisa Mas? Karena masih jauh usia. Ya kok dulu saya kurir spare part mesin-mesin penghancur batu Jack. Kurir, beberapa tahun saya jadi kurir. Tapi lama-lama saya berpikir kok jadi kurir? Ngapain? Saya mulai ambil barang di toko. Ambil jadi reseller, nawarin. Sekarang dia jadi importir sendiri dari Cina. Dia beli rumah 1,5 M, saudara, baru beli mobil lagi. Saya bilang, wah. Itu orang dunia. Anak-anaknya masih kecil-kecil. Lihat tampangnya, aduh, enggak ada. Abang-abang. Tapi saya lihat, hebat ya kamu. Ya habis kok, gimana? Kalau jadi kurir terus ya makan gaji, ya gini lah. Sekarang enak ya. Ya, itu pokoknya dia cerita ya. Kalau bahasa kita anugerah, kalau bahasa kita. Kalau dia insya Allah. Ya. Kalau kamu mau kerja keras berhasil. Loh kita punya Yesus. Mestinya lebih dong harusnya dong. Dia yang mengerjakannya kok. Tapi kenapa? Karena keinginanku yang jadi itu persoalannya. Oh saya mau menikah sama bule. Salah nggak? Enggak. Dapatnya apa? Bule Depok. Bule Pong. Kenapa punya keinginan kawin sama bule? Perbaikan keturunan. Kan bule kaya. Aduh, makanya kita tuh sempit lihat bule kaya. Di Amerika tuh banyak homeless. Homeless tuh gak punya rumah, banyak. Cuma mereka di sana tuh, kalau kita kan homelessnya ya yang di bawah jembatan Peluit, itu kan rumah-rumah kumuh-kumuh gitu. Mereka enggak di tengah kota. Mereka bikin tenda gitu, itu.
Kita pikir kaya semua. Jepang hebat semua tuh, tanya Marcel. Ya lagi olimpiade, homeless-homelessnya disembunyikan. Supaya orang turis-turis, wih keren bersih semua gitu. Tapi tetap ada. Orang Cina yang miskin ada nggak? Tetap ada. Yang norak banyak nggak? Banyak. Teman saya bilang pusing tuh kalau di hotel ketemu orang Cina. Tetap aja. Kemarin seorang pilot ngobrol sama saya begini. Besok saya mau ujian jadi kapten. Pak, dulu saya ambisi untuk jadi kapten. Tapi nggak kecapai, Pak. Tapi waktu saya tidak mikir, ditawarin, Pak. Ini langka di Indonesia, pilot asing jadi kapten. Saya lihat sekarang bule-bule kan jarang, kecuali Susi Air dia bilang gitu. Yang punyanya Susi, yang kecil-kecil itu, ada yang di daerah. Dia bilang itulah Tuhan. Barang siapa pertahankan nyawanya, itu berbicara keinginan, dia kehilangan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku udah gak mikirin lagi, Tuhan yang mikirin. Ayo, gak mikir cowok lagi, Tuhan yang kasih. Gak mikir cewek lagi, Tuhan yang kasih. Gak mikir gaji lagi, Tuhan yang kasih. Itu Tuhan, itu dia sifatnya mau manjain kita. Tuhan itu mau bikin kita enak. Tapi yang bikin kita nggak enak keinginanku. Saya nggak doain dia. Kalau dulu, wah dia cek jantung. Oh Pak Gembala doain saya. Supaya hasil cek jantung saya bagus. Kalau nggak bagus repot, pilot. Masih jadi kopilot. Ada kan pilot yang mati di udara kan serangan jantung, coba sudah jadi penumpangnya. Para penumpang, sekarang pilotnya sedang serangan jantung. Oke, Anda harap tenang, tolong berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Wah, orang Kristen akan bilang, haleluya. Oh, aku tengking roh jantung ditengking. Kan gak boleh pilot gitu. Dulu gitu, tapi kemarin saya santai ngomong sama dia 2 jam. Gak ada saya doain, dia cuma doain saya. Aku mau berkati Pak Gembalaku. Dulu istriku beli sikat gigi pun tidak bisa. Ini bukan mengada-ada, betul. Saya ketawa dalam hati, saya lucu juga nih orang. Dulu istriku tidak bisa beli odol, tapi dia yang bayar. Bukan, gereja yang bayar. Tapi lucu dia. Hari Senin, lulus dia. Diajak Jacob, yuk kita main pedal. Dia lagi senangnya pedal. Sukacita. Gak minta Tuhan kasih, itunya Tuhan. Ayo. Kita ngotot. Jadi kapten. Tapi dia bilang, Pak kapten tanggung jawabnya lebih besar. Kalau co-pilot kan enak Pak, namanya co-pilot. Ya, co-pilot itu yang 3, kalau kapten itu yang 4 garisnya. Ya gak apa-apa, saya bilang kan gaji tambah. Tapi Pak tanggung jawabnya gede Pak. Nanti kalau ada apa-apa kan yang dimarahin pilot. Sama. Semuanya kalau kita lakukan dengan cinta, nggak ada main-main. Sekalipun yang kita lakukan adalah mainan. Mainan, Salomo. Kerja di mainan Salomo. Tapi jangan main-main. Dipecat loh. Itu sikap hati respon kita. Saya bilang, you datang buat I. Anak Gen Z ngomongnya gitu, you gimana? Oh I sih sehat. Dia gak panggil lagi om loh, enggak. You gimana? Ya I sih sehat, I sih enak aja. Ya lu mau gaul, gue lebih gaul. Yang ngomong sama anak tin kan ayu. Enggak lagi kita bilang, enggak sopan. Enggak, itu konsepmu enggak sopan. Kalau panggil tante yang mulia. Om yang bersahaja, itu baru sopan. Enggak. Ya Ed ya, lo ketemu sama mereka, you gimana latihan tadi? Wah I sih enak, ngomong aja. Lu gak boleh panggil orang tua you, gak sopan. Sopan tidak sopan tuh konsepmu.
Yesus tuh gak sopan. Hai iblis, gak sopan tuh muridnya dibilang iblis. Mana sopannya? Hai anjing, ini orang minta disembuhkan anaknya bilang anjing, mana sopannya? Ya musisi maju ke depan ya. Kayaknya saya mau terusin lanjutin ibadah kedua nih ya. Tapi udah cukup lah, bukan keinginanku yang jadi. Tapi kehendak Tuhan. Ya, kalau masih ada Tuhan keinginanmu ini, agenda-agendamu, buangin, hapusin. Kuncinya apa? Aku mati, Yesus yang hidup. Kalau aku mati, orang mati punya keinginan gak? Hah? Orang hidup yang punya keinginan, makanya yang mati dikasih makan. Itu kan keinginan orang yang hidup. Gitu. Mari kita sambut dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan Yesus. Betapa Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Nanti saya minta Pak Jaya dan Ibu Wawa, kita mau berjamuan Tuhan hari ini. Silakan ya. Salomo nanti tolong dibagikan. Sis Mechen sama anaknya ya, yang cewek siapa? Sel, ya. Silakan Marcel, ya. Bukan. Ya. Ya, katakan kepada Tuhan, bukan dengan barang fana yang menebus aku, dengan darah yang mahal, supaya aku tidak punya keinginan, tapi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Katakan kembali ya, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tidak ternilai harganya. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan sia-sia, keinginan demi keinginanku yang belum tercapai begitu banyak. Tuhan Yesus, aku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, dan tak berarti lagi hidup ini. Mari letakkan hidup kita di mezbah Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tidak bercacat celah di hadapannya. Amin. Yes Lord. Pak Jaya, sudah ambil belum? Kamu udah ambil bagian. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Yang ku telah mati
telah mati. Katakan aku sudah mati. dan tinggalkan Yesus yang hidup. Biar kehendakmu yang jadi Tuhan. yang lama. Bilang keinginanku sia-sia, kehendakku sia-sia, mimpiku sia-sia, cita-citaku sia-sia. Hidup ini ku letakkan pada mesbahmu ya Tuhan. Amin. Katakan sekali lagi, ku telah mati. Telah mati dan tinggalkan keinginan-keinginan dagingku, keinginan-keinginan hidupku. Yes, aku mati. Yesus yang hidup. Makasih Tuhan. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan. Mari persembahkan hidup kita di mesbahnya. Ini hidupku Tuhan. Abednego mati, Tuhan Yesus yang hidup. Yang kau ingini, jadilah padaku. Bukan yang ku ingini, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Engkau sudah memberi hidupmu kepada kami. Engkau sudah melepaskan cintamu yang jor-joran buat setiap kami. Kami yang beresponnya lambat. Kami yang keras kepala. Kami yang bebal. Kami yang merasa benar. Kami yang terlalu banyak keinginan yang belum tercapai. Sehingga kami menjadi saingan Tuhan. Hari ini saya bertobat. Kalau ada keinginan-keinginan hatiku di bawah alam sadarku hari ini, aku menyambut darah Yesus membersihkan. Tidak ada setitik pun keinginan lagi. Baik itu keinginan daging yang jahat maupun keinginan yang baik yang dariku. Biar yang ada hari ini keinginan Yesus, keinginan roh, bukan keinginan daging Tuhan. Kami menyambut tubuh dan darah. Dagingmu yang benar-benar makanan dan darahmu yang benar-benar minuman bagi kami. Kami menyambut dengan ucapan syukur karena anugerah bagi kami. Mari makan dengan ucapan syukur. Kami minum darah-Mu Tuhan Yesus, yang benar-benar minuman bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Hanya Dia yang memampukan kita tanpa keinginan hati. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
kuburkan hidup kami bersama dengan keinginan-keinginan kita, bersama dengan cita-cita kami, bersama dengan tujuan hidup kami. Semuanya kami kuburkan Tuhan. Yang hidup hanya Engkau, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku, bukan kehendak-Ku. Terima kasih. Yes Lord, thank you God. Amin. Nanti Zakaria Alvan akan tutup kita dalam doa. Yesus, amin. Katakan sama-sama yuk. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Amin. Ora namaste kiramaya takaraya. Benar-benar Tuhan, kami ditegur, kami disadarkan pada pagi hari ini. Bukan keinginanku lagi Tuhan, tapi biarlah keinginan-Mu dalam hidup ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat teguran-Mu, buat nasihat-Mu bagi pribadi-pribadi pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami mau menyambut Yesus, pribadi yang agung dan mulia itu, untuk membebaskan dari segala keinginanku, keinginan yang masa lalu dalam kehidupan ini, sehingga kami mau Tuhan, kami mau berubah, sebab hidup kami adalah roh bukan daging. Kami menyambut Roh Kudus itu yang berbicara ke dalam kehidupan kami masing-masing pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah menjadikan kami modal utama dalam hidup ini. Berapapun usia kami masing-masing Tuhan, tetapi kami mau secara pribadi hanya menyambut Sang Kekasih kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Selamat pulang.